Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan tentang makanan yang halal. Makanan yang halal. Manusia itu kan harus mencari makanan yang halal. Selain halal juga thayyib. Bukan hanya halal saja tapi juga thayyib. Nah, masalahnya itu kemudian adalah kalau halal ukurannya itu jelas. Tapi kalau yang thayyib itu ukurannya itu yang susah. Yang mencari ukuran thayyib itu yang susah. Thayyib itu thayyib menurut siapa? Kan begitu. Yang susahnya kan di situ. Nah, padahal dalam Islam, dalam pengadilan hukum itu kita mengenal dengan adanya urf. Kita mengenal adanya urf. Urf itu adat. Nah, kalau thayyib itu harus dikembalikan pada urf atau adat, maka adatnya siapa? Yang kemudian repot untuk digali. Tapi kemudian ditegaskan dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwasanya makanan itu selain halal juga termasuk thayyib. Thayyibnya itu thayyib menurut orang Arab. Jadi dibatasi. Urfnya yang dipakai adalah urfnya masyarakat Arab. Kenapa? Karena masyarakat Arab itu masyarakat yang lebih dekat dengan Nabi, tempat kelahirannya Nabi dan lain sebagainya. Kalau di madhab Maliki biasanya urfnya Ahlul Madinah, di urf Ahlul Madinah. Nah, jadi kalau misalkan kok sulit memutuskan hukum, maka kalau dalam madhab Maliki itu biasanya mengembalikan hukum itu pada urf, tapi urfnya urf Ahlul Madinah. Tapi kalau di kitab-kitab fikih tidak disebutkan hanya urf Ahlul Madinah, tapi yang dimaksud adalah urf Arab, urfnya masyarakat Arab. Nah, menjelaskan tentang masalah makanan dan makanan yang halal dan selainnya. Kullu hayawanin istatobathul Arab alladzina hum ahlu tharwah wa khosab wa tiba'in salimah wa rifahiyah fahuwa halalun illama ay hayawan warada syar'u bitahrimihi. Semua hayawan yang dianggap baik oleh masyarakat Arab, yang dianggap baik oleh masyarakat Arab itu masyarakat siapa? Alladzina hum ahlus sarwah. Mereka itu termasuk kelompok ahlus sarwah, wa khosbin, wa tiba'in, memiliki watak yang selamat. Memiliki watak yang selamat itu maksudnya apa? Berarti bukan masyarakat Arab yang pemabuk dan lain sebagainya. Pokoknya masyarakat Arab yang memiliki watak selamat, normal. Nah, segala sesuatu yang dianggap baik menurutnya itu adalah termasuk yang baik atau yang halal untuk dimakan. Ini banyak ini. Banyak hayawan-hayawan itu halal apa tidak dikembalikan pada urafnya orang Arab. Itu banyak sekali di kitab-kitab yang besar-besar, banyak sekali dijelaskan. Jadi kita di sini kita cukup sebagai pembuka. Jadi sebagai pembuka bahwasanya urafnya masyarakat Arab itu yang dipakai sebagai pertimbangan. Terus yang berikutnya fahuwa halalun ilama ay hayawan warada syar'u bitahmi, kecuali hayawan yang sudah dinas keharamannya. Hayawan yang sudah dinas keharamannya itu apa saja ya? Berarti ya anjing, babi, celeng, itu termasuk yang sudah dinas secara haram, sudah dinas keharamannya. Hayawan-hayawan yang memiliki cakar, hayawan-hayawan yang memiliki gigi tajam, itu kan sudah ditetapkan oleh nas. Jadi sudah ditetapkan oleh nas, ada hadisnya. Maka dari itu kemudian hayawan-hayawan itu termasuk kelompok yang haram. Nah, kalau yang belum ditetapkan oleh nas, misalkan kayak buaya dan lain sebagainya, kan belum ada dalam nas. Terus ditetapkannya berdasarkan apa? Berdasarkan kias. Jadi berdasarkan kias. Buaya itu termasuk haram disebabkan apa? Karena punya gigi yang tajam. Jadi nabin. Dan dia menyerang mangsanya itu dengan menggunakan giginya itu. Mangsa hewan lain dengan menggunakan giginya itu, makanya kemudian diputuskan hukumnya adalah haram. Nah, dan seterusnya
Terus pertanyaannya kemudian, lah hewan yang dinyatakan haram itu hewan yang bagaimana? Disebutkan juga wa kullu hayawanin istahbathatul arab ayatuhu khabithan fahuwa haramun illa ma warada syar' bi ibahatihi. Yang dimaksud dengan hayawan yang haram itu adalah semua hayawan yang dianggap buruk oleh orang Arab. Jadi kalau tadi itu yang halal itu istatobathul arab, kalau yang sekarang istahbathatul arab, yang dianggap buruk oleh orang Arab. Berarti kalau misalkan kok kita melihat ada hayawan di situ kok tidak ada nas yang secara sore, maka dikembalikan pada orang Arab. Menurut orang Arab ini termasuk yang buruk apa tidak? Kalau ternyata kok termasuk buruk, berarti ya masuk kategori yang haram, dimasuk kategori yang haram. Fala yakunu haraman wa amma illa ma warada syar'u bi ibahatihi. Termasuk dalam hal, dikecualikan dalam hal ini adalah hayawan meskipun oleh orang Arab itu dianggap buruk, tapi sudah ditetapkan oleh nas tentang kehalalannya. Contohnya misalkan apa? Dob itu oleh orang Arab dipandang jijik. Bahkan sahabat Khalid bin Walid itu ketika makan itu Nabi ada. Jadi Nabi ada, sahabat Khalid bin Walid itu makan dob. Oleh Nabi dibiarkan saja. Berarti kan sunnahnya sunnah takririyah, sunnah ketetapan. Kalau Nabi membiarkan saja kan berarti hukumnya boleh. Nah, Nabi kenapa kok Nabi nggak mau? Karena Nabi itu menganggap bahwasannya dob itu termasuk hewan yang menjijikkan. Tapi secara nas tidak ada ketentuan secara Al-Quran itu nggak ada ketentuan yang melarang. Dan Nabi kemudian tetap membiarkan boleh. Berarti hukumnya adalah boleh. Meskipun ada orang yang tidak suka melihat dob saja, itu hukumnya sudah nggak mau. Sebab sudah ditetapkan oleh syarak.